Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiri dari SDN 1 Batikot. Topik yang saya pilih dari materi fasilitasi pembelajaran digital ini adalah konsep asesmen dalam pembelajaran digital. Ini sangat membantu sekali buat Bapak Ibu guru untuk mengukur kemampuan peserta didik dan memberikan umpan balik. Ada beberapa bagian dalam topik ini, yaitu bagian pertama topik asesmen pembelajaran digital, bagian kedua detail konsep asesmen pembelajaran digital, bagian ketiga ilustrasi asesmen pembelajaran digital, dan yang keempat tautan atau referensi sumber daya tambahan. Bagian yang pertama yaitu topik asesmen pembelajaran digital. Menurut Irianti 2004, penilaian adalah suatu kegiatan pengukuran kuantitatif penetapan mutu pengetahuan siswa secara menyeluruh dan integrasi dalam proses pembelajaran serta menggunakan beragam bentuk. Asesmen dalam kegiatan pembelajaran merupakan kunci untuk mengetahui hal tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, setidaknya Bapak Ibu guru sudah memiliki gambaran awal tentang siswa yang akan diajarnya. Sehingga Bapak Ibu guru dalam membuat perencanaan pembelajaran, pemilihan media, metode, dan proses yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan karakteristik siswa yang akan diajarkan. Bagian yang kedua yaitu detail konsep asesmen pembelajaran digital. Asesmen adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, yang digunakan sebagai pengumpul informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik untuk memperoleh keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan. Tujuan asesmen pembelajaran kurikulum merdeka adalah menilai pencapaian kompetensi peserta didik, memberikan umpan balik yang efektif, meningkatkan mutu pembelajaran, dan mendorong pengembangan diri peserta didik. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran yang merupakan refleksi atau cerminan dalam pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individu. Memberikan umpan balik yang efektif. Yang pertama yaitu umpan balik diberikan sebagai respon atau kinerja siswa. Guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai secara jelas dan dapat menjelaskannya pada awal pembelajaran, baik tentang materi yang dipelajari, indikator, hingga kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu umpan balik yang merujuk kepada informasi atau fakta tentang kinerja yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran khususnya tentang sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan sejauh mana tujuan pembelajaran itu belum tercapai. Yang ketiga, umpan balik yang memberikan bimbingan kepada setiap siswa tentang bagaimana melakukan perbaikan. Guru tidak hanya memberikan feedback tentang kinerja yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran siswanya, tetapi juga harus bisa memberikan tips dan strategi mengenai cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Meningkatkan mutu pembelajaran. Meningkatkannya mutu pembelajaran peserta didik dapat dilakukan dengan cara guru mengadakan evaluasi formatif sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap individu peserta didik. Dalam mengaplikasikan evaluasi formatif dapat dibuat dengan Google Formulir sehingga siswa memasuki pembelajaran digital agar terbiasa dalam mempersiapkan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Mendorong pengembangan peserta didik. Dilaksanakannya tes formatif untuk mendorong pengembangan peserta didik yang dapat dilihat dari karakteristik, potensi, dan pencapaian pembelajaran murid, sehingga guru dapat mengetahui peserta didik yang memiliki kemampuan yang
berbagai bidang seperti berhitung, berbicara, seni, maupun dalam bidang fisik. Bagian yang ketiga yaitu ilustrasi pembelajaran digital. Mari kita simak bersama-sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Menurut Bapak Ibu, manakah gambar yang menarik bagi peserta didik? Apakah gambar pertama? Apakah gambar yang kedua? Masalahnya yaitu satu, apakah peserta didik Bapak Ibu di sekolah memiliki fasilitas digital? Atau masalah yang kedua yaitu bagaimana Bapak Ibu mengatur jadwal kegiatan fasilitas digital digunakan. Asesmen pembelajaran digital. Perkembangan asesmen pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual. Asesmen pembelajaran digital menggunakan Google Formulir. Apa itu Google Formulir? Google Formulir atau yang sering disebut dengan Google Form merupakan sebuah layanan dari Google yang memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat tanya jawab dengan fitur secara online atau survei yang bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan program ini, penggunaannya akan mendapatkan jawaban secara langsung dari audien yang mengikuti survei. Manfaat Google Formulir yaitu yang pertama sebagai program administrasi. Google Form merupakan manfaat yakni mempermudah pelaksanaan survei. Dengan menggunakan program Google yang satu ini, pengguna atau pembuat survei hanya perlu mengirimkan suatu link kepada audien atau responden. Yang kedua, pengguna juga akan lebih mudah dalam membuat, mengoleksi, dan sekaligus mengumpulkan data dengan rapi dan real time. Yang ketiga, penggunaan Google Form juga menghemat kertas yang biasanya harus dibagikan secara langsung kepada responden dan juga tidak harus meminta tanda tangan responden secara langsung. Dalam membuat Google Form ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihannya adalah mudah digunakan, dapat dengan mudah dibagikan, dan penyajian data dari responden yang bervariasi, kemudian program dari Google yang tidak harus bayar. Nah, kekurangannya yaitu tidak dapat menggunakan lambang matematika dan tidak menyediakan survei yang berskala mengurutkan responden dalam kriteria tertentu. Tata cara membuat Google Formulir, silakan Bapak Ibu buka laptopnya. Yang pertama yaitu buka Google, kemudian ketik Google Form pada kolom pencarian. Setelah itu Bapak Ibu silakan klik Google Form. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih tema yang akan digunakan pada galeri Google Form. Kemudian silakan Bapak Ibu setelahnya memilih model pada galeri, dilanjutkan dengan menulis topik assessment. Yang kelima yaitu kemudian mengisi nama dan email yang aktif. Masukkan pertanyaan, kemudian klik tombol kunci jawaban. Setelah itu, silakan Bapak Ibu beri skor pada jawaban yang benar sampai beberapa soal yang dibuat. Setelah selesai membuat soal, kemudian klik kolom kirim untuk mendapatkan link. Klik kolom kirim, kemudian klik kolom link, kemudian salinlah link yang telah tersedia. Klik kolom jawaban untuk melihat responden pada gambar ini belum terdapat di sini belum terdapat responden karena belum dibagikan kepada responden.
Bagian yang keempat yaitu tautan dan referensi sumber belajar. Silakan Bapak Ibu nanti klik link di bawahnya. Mangga Bapak Ibu klik link di bawah ini untuk melihat YouTube dan untuk mengisi kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.